konco-konco, ketemu lagi dengan VKS bersama aku Yapgama. Saatnya kalian untuk berkeliling dunia. Kali ini aku akan membahas tentang destinasi-destinasi di Seoul, terutama yang berhubungan dengan drama Korea. Dan sebentar lagi kita akan memasuki musim yang kita tunggu, yaitu musim autumn atau musim gugur, menambah daya tarik dari Seoul itu sendiri. Oke, untuk video ini jangan lupa di like, subscribe, dan tolong di share ke konco-konco yang lain ya. Yuk, kita akan bahas satu persatu destinasinya. Yang pertama yaitu Gyeongbokgung Palace. Tentu konco-konco udah tahu, Gyeongbokgung Palace adalah istana termegah dan terluas di Seoul, dan juga sering dipakai untuk drama-drama Korea ya. Lokasi ini salah satu lokasi yang wajib dikunjungi saat berlibur di Seoul. Untuk drama Korea yang ada di Gyeongbokgung Palace cukup banyak. Di antaranya Legend of the Blue Sea, Rooftop Prince, pasti konco-konco udah tahu lah dan udah nonton kedua drama Korea tersebut. Di Gyeongbokgung Palace ini mempunyai daya tarik tersendiri dengan sejarah yang sangat kental dan bangunan-bangunan yang sangat megah. Jadi kalau konco-konco ingin ke Gyeongbokgung Palace, konco-konco bisa menggunakan hanbok atau pakaian Korea saat berkunjung ke Gyeongbokgung Palace. Dan di dalam Gyeongbokgung Palace sangat banyak area-area yang konco-konco dapat kunjungi. Salah satunya yaitu istana utama untuk kerja raja. Yang kedua, pavilion. Pavilion ini sangat cantik, apalagi sebentar lagi kita memasuki musim autumn atau musim gugur di negara tersebut, menambah daya tarik bagi kalian yang ingin mengabadikan diri berlatar belakang pavilion ini, yaitu pavilion Gyeonghuru. Setelah dari Gyeongbokgung Palace, konco-konco bisa langsung ke Gwanghwamun Square. Pasti konco-konco udah tahu lah Gwanghwamun Square, yang salah satu di drama Korea The Legend of Blue Sea, dan bisa The King and the Monarchs yang terbaru. Di Gwanghwamun Square ini konco-konco bisa melihat patung Raja Sejong dan Komandan Lee Sun-shin. Pasti konco-konco udah familiar dengan kedua ikon ini. Jadi konco-konco bisa berkunjung setelah dari Gyeongbokgung Palace ke Gwanghwamun Square. Tentu di sini konco-konco bisa melihat keindahan kota Seoul. Oke, selanjutnya kita ke Bucheon Hanok Village, yaitu pemukiman pada zaman kerajaan Joseon. Pasti konco-konco udah tahu juga mengenai Bucheon Hanok Village. Ya, area ini cukup dekat dengan kedua destinasi yang aku sebutkan tadi ya, yaitu Gwanghwamun Square dan Gyeongbokgung Palace. Jadi di Bucheon ini konco-konco bisa berjalan menikmati suasana dan melihat pemukiman pada masa zaman Joseon yang masih dipertahankan ya. Jadi konco-konco bisa berjalan menggunakan hanbok juga, tapi di sini konco-konco wajib untuk mentaati peraturan, yaitu tidak boleh teriak-teriak atau tertawa terlalu keras. Tuh. Oke, setelah dari Bucheon kita ke Namsan Tower. Tapi di Bucheon konco-konco bisa melihat ya atau merasakan drama Korea, salah satunya yaitu Personal Taste
atau Love from the Star, Kim So Hyun. Jadi penggemar Kim So Hyun atau Lee Min Ho, konco-konco bisa menelusuri tempat-tempat tersebut ya. Oke, setelah dari Bucheon kita ke Namsan Tower. Pasti konco-konco udah tahu Namsan Tower, ikon salah satu di Seoul yang wajib dikunjungi. Namsan Tower mempunyai ciri khas dengan tower atau bangunan yang tinggi di kota Seoul dan gembok cinta. Jadi bagi para konco-konco yang pergi berdua dengan pasangan atau teman-teman, bisa menempatkan gembok itu ke area khusus gembok. Jadi jangan sampai menaruhnya di area sembarangan, tapi di area khusus gembok. Jadi menuliskan nama gembok di gemboknya, lalu diikatkan atau ditempel di area khusus. Tentu musim autumn adalah musim yang ditunggu-tunggu bagi kita semua. Jadi menikmati suasana di Namsan sekaligus menempelkan gembok di area tersebut. Oke, di Namsan Tower ini biasanya digunakan tempat syuting drama Korea. Cukup banyak ya. Aku ambil contoh 2, yaitu The Legend of the Blue Sea. Bagi penggemar Lee Min Ho pasti sudah familiar Namsan Tower, dan My Love from the Star. Latar belakang Namsan juga, atau Itaewon Class, latar belakang Namsan Tower. Setelah dari Namsan, konco-konco bisa menaikin kabel car, turun ke bawah ke stasiun kabel car, lalu menuju ke rumah untuk lokasi syuting Legend of the Blue Sea, rumahnya Lee Min Ho di Legend of the Blue Sea. Jadi konco-konco bisa turun ke bawah, turunannya agak curam jadi harus hati-hati, menuju ke rumah The Legend of the Blue Sea. Kalian bisa mengabadikan diri kalian di depan pintu dari tempat syuting The Legend of the Blue Sea. Tentu pemandangan cukup indah karena di dekat Namsan Tower, dan musim yang ditunggu-tunggu bagi kita semua, yaitu autumn. Oke, setelah dari rumah lokasi syuting The Legend of the Blue Sea, konco-konco bisa ke Myeongdong untuk berburu kosmetik atau make up dan mencicipi makanan-makanan yang tersedia di area sana. Jadi bagi para konco-konco yang khususnya ibu-ibu ataupun wanita, kalian bisa berburu kosmetik di area tersebut karena Myeongdong dan area Namsan Tower itu sangat dekat, cukup berjalan kaki sudah sampai. Setelah dari Myeongdong, konco-konco langsung ke Itaewon Class atau tempat syutingnya Itaewon Class di area Itaewon. Ya benar, Itaewon atau area Itaewon dibuat syuting Itaewon Class. Jadi penggemar Park Seo Joong, kalian bisa mengunjungi Itaewon dan mengunjungi resto dari Danban atau restonya Park Seo Rui. Jadi konco-konco setelah dari Myeongdong langsung ke Itaewon. Keluar dari subway langsung menuju ke Itaewon Class, restonya Itaewon Class ya. Tapi di kanan kiri konco-konco bisa melihat dan merasakan atau mencicipi ya makanan-makanan yang tersedia, karena di Itaewon sangat banyak untuk resto-resto, kafe-kafe. Jadi konco-konco sebelum ke Danban lama, restonya Park Seo Rui, konco-konco bisa mencicipi salah satu atau menikmati suasana di Itaewon.
setelah dari Itaewon, konco-konco bisa menikmati Hongdae, di mana tempat ini dijadikan uh, para muda-mudi untuk melakukan pertunjukan, yaitu dancer, penyanyi, dan pertunjukan-pertunjukan lainnya di Hongdae. Lokasi Hongdae juga agak jauh dari Itaewon, tapi ini adalah salah satu area wajib bagi konco-konco yang ingin jalan-jalan ke kota Seoul ya. Di Hongdae, lokasi ini biasanya digunakan untuk syuting. Salah satunya yaitu The Haze dari Lee Min Ho. Jadi penggemar Lee Min Ho pasti udah tahu dan pernah melihat Hongdae di layar TV. Hongdae juga mempunyai daya tarik tersendiri. Selain pertunjukan-pertunjukan dari para muda dan mudi, di Hongdae ada line atau line store. Jadi konco-konco yang ingin membeli boneka lain, konco-konco bisa menuju ke Hongdae. Atau di lantai bawah itu ada icon-icon dari BTS. Jadi bagi penggemar BTS langsung menuju ke bawah menikmati area tersebut, sangat cantik, dan menikmati minuman-minuman karena di bawah line store tersebut adalah cafe, dan bagi penggemar BTS juga ada di sana icon-iconnya ya. Jadi aku rasa konco-konco nggak akan bosen di Seoul. Destinasi-destinasi yang aku sebutin itu adalah destinasi yang wajib bagi konco-konco untuk datangi. Mana lagi ya selain tempat-tempat yang tadi aku sebutin, yaitu di Nami Island. Ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Pulau Nami Island, pulau romantis? Pasti semua udah tahu Nami Island. Nami Island juga dibuat syuting legendnya drama Korea ya, The Winter Sonata, yang sangat romantis, apalagi di musim autumn atau musim gugur. Daun-daun berubah menjadi warna orange, kuning, atau merah. Ginkgo, biasanya disebut ginkgo dan maple. Ya, di sana di Nami Island cukup luas ya bagi konco-konco yang ingin menjelajahi tempat tersebut ya, karena di tempat tersebut spot-spotnya juga cukup bagus. Ada patung dari Winter Sonata atau aktris dan aktornya Winter Sonata di sana, dan ada spot khusus ya yang instagramable. Jadi kedua belah sisi tempat tersebut ditumbuhin oleh pohon-pohon sangat tinggi, dan biasanya di kedua sisi itu biasa dibuat untuk foto, apalagi di musim autumn. Daun ginkgo dan daun maple sangat ikon. Jadi bagi konco-konco yang ingin ke Nami, aku sarankan untuk foto di area tersebut ya, karena area tersebut sangat instagramable dan sangat cantik juga, apalagi dengan membawa pasangan, sahabat atau keluarga di sana. Pasti lebih seru dan lebih menarik di Nami Island. Nami Island ini sangat luas, tapi tempat-tempatnya juga sangat cantik, perlu dijelajahi juga. Setelah dari Nami, konco-konco bisa naik ferry, karena ke Nami maupun keluar Nami harus menggunakan ferry. Harga cukup terjangkau di Seoul, destinasinya cukup terjangkau. Jangan khawatir, nggak mahal kok. Di sana sangat terjangkau semua. Setelah dari Nami, konco-konco bisa ke Petite France. Pasti
cukup asing mendengar Petite France. Tapi bagi penggemar drama Korea pasti sudah tahu. Karena di Petite France ini dibuat syuting My Love from the Star, Secret Garden, dan bagi penggemar Running Man di sini adalah salah satu tempat syuting Running Man juga. Kalau nggak salah episode 40 ya, masih ada Seo Joong Ki dan Jerry di Running Man. Jadi bagi penggemar Running Man atau drama Korea pasti sudah tahu. Di Petite France ini cukup unik, sangat identik dengan rumah gaya Perancis ya. Jadi rumah gaya Perancis yang di duplikat di Petite France. Sangat cantik dan juga menarik ya. Salah satu atau beberapa rumah di Petite France dapat kita masukin, karena di dalam rumah tersebut juga sangat menarik ya untuk kita jelajahi juga ya, karena ada keunikan-keunikan tersendiri di Petite France. Kita bisa foto di dalam rumah itu dengan gaya-gaya ala Eropa atau negara Perancis, di area makan, di ruang tamu, atau di tempat tidur. Jadi aku pasti nggak bosen lah bagi konco-konco yang ingin menjelajahi destinasi yang aku sebutkan tadi. Lagi di Petite France, salah satu spot yang menurut aku wajib untuk didatangin. Tentu musim yang kita nantikan adalah musim gugur juga. Di sana pasti lebih menarik dan lebih unik. Jadi bagi konco-konco yang ingin ke Seoul, aku sarankan di musim autumn atau musim gugur. Karena di musim tersebut konco-konco bisa merasakan perbedaan di negara-negara tropis ya. Di sana kalian bisa menikmati suasana, suhu atau cuaca, dan tempat-tempat yang aku sebutkan tadi. Aku harap tahun depan pandemi ini segera berakhir dan Oktober tahun depan kita bisa menjelajahi destinasi di Seoul. Terima kasih untuk konco-konco sekalian telah menyaksikan video ini sampai selesai.